Ekstrim absolut. Ekstrim absolut. Jika S merupakan domain dari fungsi f, maka f x0 disebut nilai maksimum absolut atau nilai maksimum dari fungsi f pada S jika f x0 lebih dari fx untuk setiap x dalam domain S. Yang kedua, fx0 disebut nilai minimum absolut atau nilai minimum dari fungsi f pada S jika fx0 kurang dari fx untuk setiap x dalam domain S. Yang ketiga, fx disebut nilai ekstrim absolut atau nilai ekstrim dari fungsi f pada S jika fx0 adalah nilai maksimum atau nilai minimum. Fungsi yang keempat, fungsi yang akan dimaksimum atau minimum kan disebut fungsi objektif. Lalu teorema nilai ekstrim, jika fungsi f kontinu pada interval tertutup AB, maka f mempunyai nilai maksimum dan nilai minimum pada interval AB. Jika suatu fungsi mempunyai nilai ekstrim maksimum atau minimum pada interval terbuka AB, maka nilai ekstrim terjadi di titik kritis selain titik ujung interval. Lalu teorema titik kritis. Jika f didefinisikan berada dalam interval L yang memuat titik x0, jika x0 adalah nilai ekstrim, maka x0 adalah suatu titik kritis, yakni x0 adalah salah satu, yang pertama titik ujung dari L, titik stasioner dari f di mana turunan pertama f x0 sama dengan 0, titik singular dari f di mana turunan pertama f di mana f aksen x0 tidak ada. Langkah-langkah mendapatkan nilai ekstrim. Tentukan titik kritis f dalam interval AB. Lalu yang kedua, evaluasi f di setiap titik kritis dan di titik ujung A dan B. Yang ketiga, nilai terbesar pada langkah kedua adalah nilai maksimum f pada AB dan nilai terkecil adalah nilai minimumnya. Sebagai contoh, tentukan nilai maksimum dan minimum dari fx sama dengan min 2x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 pada interval min 1/2,2. Mencari titik kritis. Yang pertama, titik ujung interval yaitu min 1/2 dan 2. Yang kedua, titik stasioner. Cari turunan pertama dari fungsi fx sama dengan min 2x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2, yaitu turunan pertama fx-nya sama dengan min 2, 3x pangkat 2 ditambah 3 kurang buka 2x. Lalu turunan pertama fx sama dengan min 6x pangkat 2 ditambah 6x. Jika f aksen sama dengan turunan pertama sama dengan 0, maka min 6x pangkat 2 ditambah 6x sama dengan 0. Min 6x kurung buka x dikurang 1 sama dengan 0, sehingga min 3x sama dengan 0 atau x dikurang 1 sama dengan 0, x sama dengan 0 atau x sama dengan 1. Lalu ekstrim absolut, titik singular atau tidak terdapat titik singular. Evaluasi titik. Lalu jadi nilai maksimumnya adalah 1, didapatkan ketika x sama dengan min 1/2 atau x sama dengan 1, serta nilai minimumnya adalah min 4, didapatkan ketika x sama dengan 2. Lalu aplikasi masalah maksimum dan minimum. Klasifikasi masalah optimasi. Aplikasi masalah optimasi yang dibahas dalam subbab ini dikelompokkan ke dalam 2 kategori. Masalah-masalah yang teredukasi menjadi maksimum atau minimum atau fungsi kontinu pada tertutup, sehingga masalah-masalah yang teredukasi menjadi maksimum atau minimum suatu fungsi kontinu pada interval terhingga atau interval berhingga yang tidak tertutup, yaitu terbuka atau setengah tertutup. Lalu yang ketiga, gunakan syarat-syarat yang ada untuk mengeliminasi peubah-ubah. Kemudian tuliskan rumusan yang akan dimaksimalkan atau diminimumkan sebagai fungsi satu peubah. Yang keempat, tentukan interval dari nilai-nilai yang mungkin untuk peubah tersebut berdasarkan pembatasan fisik masalah.
Yang kelima, jika mungkin gunakan cara-cara dari sebab terdahulu untuk memperoleh nilai maksimum atau minimum. A. Masalah-masalah yang terkait dengan interval tertutup sehingga. Contoh, aplikasi masalah maksimum dan minimum. Masalah-masalah yang terkait dengan interval yang tidak terhingga atau berhingga yang tidak tertutup. Contoh, kaleng tertutup dapat diisi 1 liter 1000 cm kubik cairan. Berapa tinggi dari jari-jari yang dipilih untuk meminimumkan banyaknya bahan yang diperluaskan untuk perbuatannya. Penyelesaian, H sama dengan tinggi kaleng, R sama dengan jari-jari, S sama dengan luas permukaan kaleng. Rumus luas permukaan kaleng sama dengan S sama dengan 2 pi R kuadrat ditambah 2 pi RH. Eliminasi salah satu peubah di atas sehingga S akan dinyatakan sebagai fungsi satu peubah. Karena isi kaleng 100 cm kubik dengan rumus F sama dengan pi R kuadrat H, untuk isi tabung diperoleh 1000 sama dengan pi R 2H. H sama dengan 1000 per pi R kuadrat. Substitusi persamaan 2 ke persamaan 1 diperoleh S sama dengan 2 pi R kuadrat ditambah 2000 per R. Catatan, R adalah jari-jari sehingga harus bernilai positif. Dengan menentukan nilai R pada 0 plus tahingga yang menyebabkan persamaan 3 minimum karena S fungsi kontinu dari R pada 0 plus tahingga dengan lim R menuju 0 plus kurung buka 2 pi R kuadrat ditambah 2000 per R sama dengan plus tahingga dan lim R menuju plus tahingga 2 pi R kuadrat ditambah 2000 per R sama dengan plus tahingga, sehingga persamaan 3 mempunyai minimum bukan maksimum pada 0 plus tahingga. Nilai minimum harus terjadi di titik kritis dengan menghitung turunan pertamanya. ds per dr sama dengan 4 pi R dikurang 2000 per R kuadrat. Jika ds per dr sama dengan 0 diperoleh 4 pi R 2000 per min 2000 per R kuadrat sama dengan 0 atau R 10 akar 2 pi 3. Karena R sama dengan 10 per 2 akar 2 pi 3, pangkat 3 satu-satunya titik kritis pada interval 0 plus tahingga, nilai R menghasilkan nilai maksimum S, sehingga jika nilai R disubstitusikan pada persamaan 2 didapatkan H 1000 per pi 10 per 2 akar 2 pi pangkat 3 dikali 2 sama dengan 20 per akar 2 pi pangkat 3 sama dengan 2 pi. Aplikasi untuk ekonomi. 3 fungsi penting dalam ekonomi adalah yang pertama, CX sama dengan total biaya produksi X untuk unit produk selama periode waktu tertentu. Yang kedua, RX sama dengan total hasil penjualan X unit produk selama periode waktu tertentu. Yang ketiga, PX sama dengan total keuntungan penjualan X unit selama periode waktu tertentu. Dengan PX sama dengan RX dikurang CX. Total biaya CX untuk produksi X unit dapat dinyatakan sebagai penjumlahan. CX sama dengan A tambah MX dengan A konstanta disebut overhead dan MX adalah fungsi biaya pembuatan. Biaya pembuatan MX tergantung pada jumlah item pembuatan, biaya material dan buruh. Ini menunjukkan dalam ilmu ekonomi penyederhanaan, asumsi tepat MX dapat dinyatakan dalam bentuk MX sama dengan BX tambah CX pangkat 2 dengan B dan C konstanta, sehingga CX sama dengan A ditambah BX tambah CX kuadrat. Jika perusahaan dapat menjual item dengan P rupiah per biji, maka total pendapatan menjadi RX sama dengan PX dan total keuntungan menjadi PX sama dengan total penghasilan dikurang total biaya sama dengan RX dikurang CX. Jadi PX sama dengan PX dikurang A ditambah BX tambah CX kuadrat, atau 0 kurang dari X kurang dari
1.